Halo Sobat BBKA, ketemu lagi di podcast BBKA. Kali ini kita akan membahas dengan tema foto hari ini investasi untuk hari esok. Nah, di depan saya ada salah satu narasumber di mana Kak Bagus ini sebagai fotografer ya Kak ya. Iya. Oke Kak, membahas tentang fotografer nih. Apa yang pertama kali buat kamu terjun langsung di dunia fotografer nih? Nah ini kayaknya seru nih Sobat BBGA. Ini banyak yang nanya sih sebenarnya itu. Hampir berapa ribu orang mungkin kali ya. Wih, soalnya aku kepo banget sih. Iya. Sebenarnya yang aku buat narik itu sebenarnya waktu corona. Jadi mulai tahun 2020 kan aku bener gabut. Betul, aku juga gabut sih. Iya makanya. Jadi yang mana itu kayak bingung kan aku mau ngapain kan. Akhirnya waktu itu iseng kan. Waktu itu buka IG terus nemu kok ada foto bagus kayak pindah-pindah gitu kan, terus akhirnya belajar tuh, penasaran nih foto tentang apa sih kayak gitu-gitu, terus akhirnya mulai dari situ aku belajar yang namanya basic kamera kayak gitu. Tapi dulunya jurusan apa ini kuliahnya? Aku DKV. Oh DKV. Tapi balance ya antara DKV sama fotografer. Benar. Ya kan masih ada lah. Soalnya aku punya temen itu kayak bener-bener dari jurusan lain, dia ngambil pendidikan guru, terus dia di fotografi juga. Gitu. Ada. Iya. Terus lanjut ya, ceritanya. Sebenarnya itu sih ya. Sebenarnya waktu itu Corona. Kan aku nggak punya kamera nih. Lah kebetulan di pas Corona itu kan aku nggak salah Mei April nggak salah. Lah itu ada namanya lomba foto edit. Jadi iya itu pertama kali itu. Jadi gini. Itu yang buat pionernya lah ya. Jadi itu aku belajar pertama ngedit dulu ya, ngedit terus habis itu basic gitu. Lah uniknya di sini pas aku belajar ngedit, aku kan ngupload di story WA kan. Betul. Lah kebetulan juga ada temenku yang dia tuh model komen dia. Jadi model komen dia nanya, "Gus, kamu sering di FG kah?" gitu. Aku mikir kayak iya. FG. Aku dengan percaya dirinya ya, maksudnya ya aku FG sekarang. Betul cuma gitu doang gitu. Itu sebenarnya bukan fotoku kayak gitu. Aku ngedit cuma retouch doang kayak gitu. Terus akhirnya aku iseng karena waktu itu. Emang aku tahu dia kan yang model gitu kan. Kamu mau nggak jadi model aku? Model hunting lah ya. Hunting gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu kalau misalnya pas zaman Korea itu ada namanya visual foto. Jadi yang mana itu jadi kan dia kan di Surabaya nih. Dia di Surabaya. Nah, kita tuh bisa foto lewat HP atau enggak laptop gitu masih ada dulu. Jadi aku waktu itu pas ngomong kayak gitu, "Kamu mau enggak foto aku jadi model?" "Oh, boleh nih." Kan dia semangat kan. Dia semangat, oke. Nentuin harinya, terus aku beli nyawa kamera, kan belum tahu kamera sama sekali kan aku. Aku dulu itu pertama kali nyewa kamera tuh 700D kalau nggak salah. Iya, entah 700 lupa aku nggak salah. Itu 24 jam. Berarti sebelum aku ngetik dia, itu belajar kayak di HP misalnya kayak gini nih. Di YouTube. Iya, di YouTube kayak gini. Akhirnya pas hari H, aku bener-bener nggak tahu ya. Aku tuh mikir kayak dia kan ya biasa aja ya, maksudnya kan namanya juga dia model kali ya. Ternyata pas aku ngefoto pas video call sama dia, bener-bener effort banget tuh, kayak make upnya kayak gini mah, kayak tahu ini nggak sih yang nyentrik kayak minimalisme. Nah, kayak gitu. Kayak semisal cewek-cewek kue gitu, kayak make up dan outfitnya, terus juga make upnya itu kayak warna-warni yang benar-benar gitu. Emang model gitu nggak sih? Emang model banget sih. Iya. Jadi waktu itu emang pertama kali itu emang buat kesan banget sih sebenarnya. Akhirnya dari situ aku mulai udah ikut-ikut event dan lain-lain kayak gitu sih. Awal mulanya kayak gitu. Bener. Jadi kalau semisal nih cerita tentang gitu, gimana sih menurutmu perkembangan dunia fotografi dalam 5 tahun terakhir ya? Kan kamu mulainya dari 2020 ya, cocok tuh. Itu 5 tahun terakhir itu kayak gimana sih dunia fotografi? Ya sebenarnya juga sama. Sebenarnya untuk perkembangan mungkin lebih banyak pasangin kali ya. Maksudnya iya bener banget. Kan. Aku dulu tuh mulai awal fotografi itu tahun 2022. Lah, 22 tuh itu yang bener-bener fixnya di tahun 2022. Iya, 22. Udah ada red card-nya. Itu belum itu udah ada sebenarnya. September kalau nggak salah waktu itu. Wisuda. Terus akhirnya buka, alhamdulillah yang aku foto ini dia kan hitungannya kan
kayak terkenal gitu seleb kan. gitu seleb, ya. Iya, bekas seleb gitu kan. Nah, Iya. akhirnya di situ aku pasti FYP gitu nggak sih? langsung FYP. Jadi kayak aku baru posting cuma 3 feed entah apa berapa gitu langsung banyak yang masuk tuh. Jujur ya, aku pertama kali ngejob atau itu sampai over loh, sampai anunya. Maksudnya kita klien sampai kita nolain gitu. Ya, bukan nolain. Manggil freelance yang lain gitu. Serius sampai gitu. Kan kita kan dulu kan cuma 3 orang kan. Nah, satu lagi kan over kan. Nah, kan butuh 4 orang paling kan nih. Nah, satunya aku freelance kayak gitu satu. Kayak gitu dulu. Terus kalau mulai ngonten-ngontenin itu mulai kapan? 2022 itu? Ya, 2022 itu. Tapi udah ada basic kayak editing dan lain sebagainya udah ada? Udah ada kayak gitu. Ya mungkin karena mungkin dulu pas awal-awal mungkin masih kayak apa ya, kayak linglung, maksudnya kayak masih naik turun kayak gimana gitu kan. sih nih ya, kayak gitu bener. kan. Masih kayak gimana ya biar FYP dan lain sebagainya itu kan goals kita nggak sih sebagai kayak konten gitu. Apalagi pekerjaan utama kita emang ya di dunia gitu. Tuh. Ya sebenarnya waktu awal-awal konten sebenarnya pakai reels ya kayak gitu. Jadi kayak misalnya pakai reels Instagram. Jadi kayak kita tuh kayak apa namanya? Buat misal behind the scene nih, ada behind the scene tentang misalnya kita ngefoto, terus akhirnya ada salah satunya yang foto-foto hasil kita gitu. Kayak gitu. Lah kebetulan waktu itu ada kontenku yang bener-bener dari temanku tapi FYP itu sampai 10.000 sampai tembus 10.000 itu. Serius. Nah kebetulan juga dia tuh kliennya yang aku itu juga hitungannya ya lumayan terkenal gitu. Jadi langsung naik gitu loh. Emang micu sih emang kayak orang-orang yang bener-bener kamu fotoin atau kayak gimana yang udah ada background di dunia kayak gitu. Bener. Apalagi kayak aku juga ngelihat hasil fotomu itu bagus-bagus ya. Terus kayak ada tesnya gitu, kayak bener-bener punya ciri khasnya gitu. Itu gimana sih awal mula nata fit itu kayak gimana kamu itu? Aku dulu tuh sebenarnya kalau misalnya kita bahas fotografi, satu hal yang saya paling sulit sebenarnya tone warna sama karakter kita kayak gitu. Jadi berarti sama dengan karaktermu? Iya bener. Jadi gini. Lucu. Oke, kita bisa mempelajari hal teknis, misal basic dan lain-lain. Tapi kita tuh belum mungkin butuh waktu lama, entah berapa bulan, entah berapa tahun untuk bisa menemukan hasil foto kayak kita kayak gimana gitu. Betul. Aku dulu pas awal-awal ngefoto itu aku lihat referensi yang mana ngefoto karakter kan mesti warm gitu kan. Nah, aku foto-foto vintage. Akhirnya waktu itu aku nemu yang namanya itu tahu ini agak aneh ya. Itu aku punya namanya Rus Model. Yang mana dia tuh dia fotografer Indonesia. Cewek cowok? Cowok. Dia namanya Govinda Rumi. Nah, itu Govinda Rumi itu bener-bener tokoh inspirasi nggak sih? Dulu. Jadi dari visualnya, dari ini itu kayak ngena banget sih. Sampai sekarang aku juga masih suka sama dia kayak gitu. Kayak semisal editing fotonya itu biar kamu tahu sesuai dengan khasmu kayak gimana itu? Sebenarnya ini aja sih, simple aja sih. Kita tuh harus sering-sering mengimplementasikan yang mana karakter kita kayak gini nih. Soalnya karakter kan beda-beda. Ada yang dari tone warna, komposisi, terus dari style yang dia miliki. Tapi kalau aku sendiri, aku belajar dari ada tuh namanya mentor tuh namanya Fajar Kristiono itu nggak salah. Dia tuh ambassador Sony. Dia tuh terkenal banget. Dia tuh apa namanya? Ciri khasnya dia tuh ini komposisi sama model. Jadi misalnya kalau kamu tahu landscape. Terus di sininya tuh ada modelnya gitu. Jadi dia tuh nggak cuma fokus ke modelnya aja. Jadi fokus ke pemandangan terus sama modelnya. Kayak gitu. Jadi cuma beberapa aja. Aku tuh lebih suka kayak gitu sih. Soalnya emang kayak menentukan kayak gitu kan juga gak gampang ya. Apalagi kayak aku yang bukan di dunia situ. Ya, makanya itu tanya-tanya aja sih. Dulu kan kamu kan pakai namamu sendiri kan, bagus kan. Terus juga Instagrammu itu kayak gitu. Terus akhirnya aku ngelihat itu seiring berjalannya waktu kayak Instagram pribadimu ini jadi ajang fotomu. Kok jadi hasil fotomu kayak bukan ya akhirnya kayak diganti nih namanya sekarang. Nah, itu aku galvok. Itu awal mula kenapa sih kok kepikiran untuk ganti nama? Sebenarnya tuh aku tuh orangnya yang kayak gimana ya, kayak
nemuin nama itu sulit banget loh. Sebenarnya dari dulu. Iya sih, kayak baru-baru aja nggak sih? Iya benar, dari dulu. Aku sebenarnya searching kan, yang mana untuk kita menambah insight atau enggak kita betul. Biar orang tahu gitu loh. Maksudnya ini apa ya, kayak usaha kita lah misalnya gitu kan. Nah, itu kan paling enggak kan ada 2 pilihan. Betul. Entah kita pakai nama sendiri atau enggak nama samaran misalnya kan disek-sekan gitu kan. Kayak semisal pandangan fotografi kayak gitu. Lensa kayak romance kayak fotografi kan bagus tuh kayak gitu kan. Akhirnya nggak tahu ya, kemarin pas aku kan baru-baru buat ini kan, nama aku itu kan ini ganti nama aja ya. Lah kebetulan aku juga waktu itu lihat ChatGPT kan. Iya. Namanya bagus tuh yang mana gitu, aku iseng-iseng terus kebetulan ada tuh namanya Tinggal Kesan tuh namanya tuh. Oh akhirnya kamu pakai itu nggak sih? Iya, pakai itu Tinggal sekarang. Tinggal Kesan itu. Bagus sih, bagus. Kayak puitis gitu kan? Iya benar. Aku tuh suka yang namanya kayak filosofis gitu nggak sih? Anak senja. Senja apa maghrib gitu? Tapi nggak maghriban ya? Nggak maghriban. Ngopi langsung. Gak subuhan pisan. Menyala lambungku. Langsung GGD ya kayak. Oke, untuk nice fotografi apa aja sih yang sedang naik daun saat ini, kayak produk dan lain sebagainya? Itu kamu lebih fokus di mana? Oh, gitu. Kalau misalnya fokus mah ya sebenarnya fotografi itu sebenarnya bukan hal fokusnya sih sebenarnya. Fokusnya. Jadi gimana ya? Bisa apapun sih ya? Iya, harus bisa apapun. Aku tuh ngalamin yang mana kita tuh tidak boleh fokus ke bidang ini, misalnya bidang fotografi nih, misalnya kayak wedding doang gitu. Itu nggak bisa serius. itu kayak sulit kan, soalnya kan wedding ada masanya kan. Betul. Kita tuh harus bisa merangkap semuanya, misalnya kayak wisuda dan lain-lain pre-wedding gitu kan. Jadi kita tuh harus nambah relasi kayak gitu. Oh iya betul sih. Relasi tuh kayak poin utama kita nggak sih? Iya benar, poin banget sih. Nah kalau untuk secara general ini fotografi zaman sekarang ini itu apa sih yang lagi hype gitu? Oh yang lagi kayak style-stylenya kali ya. Kalau sekarang tuh orang tuh stylenya tuh mungkin lebih ke arah zaman dulu. Sekarang tuh beda sekarang. Sekarang tuh dibalik gak sih? Dibalik. Orang dulu kalau vintage retro gitu nggak sih? Orang dulu kalau misalnya foto ngeblur itu nggak bagus. Bagus. Tapi kalau sekarang ngeblur tak apa, itu udah bagus banget. Iya sih. Sampai dikasih plastik nggak sih? Iya, kamu tahu nggak alasan kenapa kayak gitu? Kenapa? Karena mereka tuh belum pernah nyoba namanya analog. Karena mereka tuh awal fotografi, dia tuh langsung mirrorless, maksudnya langsung kamera sekarang gitu loh. Dia belum bisa tahu tesnya fotografi, ya karena dia belum pernah nyoba analog. Makanya dia kayak udah ngeblur foto kayak noise dan lain-lain, karena banyak tuh. Nah, itu sekarang yang mau dicari. Tapi itu malah bagus. Ya kayak wisuda itu kayak diblur-blurin gitu nggak sih? Iya benar. Sekarang tuh lebih ke airtune kan mungkin kali ya. Eranya kayak gitu. Jadi kayak agak warm, cuma dia lebih ke coklat-coklatan kayak gitu sekarang gitu. Iya sih. Terus juga apakah media sosial dan tren konten visual memperbesar peluang fotografer? Kalau sejauh ini yang kamu pikirkan tentang konten itu lumayan mendukung kamu atau relasimu yang malah mendukung kamu itu? Sebenarnya dua-duanya sih sebenarnya balance ya. Jadi kayak misalnya kita tuh nggak hanya fokus ke satu foto aja, ke satu media sosial aja. Sebenarnya yang paling penting itu kalau misalnya kalian kalau misalnya Sumama pengen buka usaha, itu mulut ke mulut. Sama kalau misalnya Sumama kamu kepengen ke media sosial, itu namanya follower organik, yang mana dia itu gimana? Jadi kita buat konten nih, misalnya Sumama kita buat konten real. Lah kan pasti kan yang follow kita kan yang pasti yang kayak kita kenal gitu ya, misalnya betul. collab sama ini itu kan head to head gitu kan, follow to follow kan. Tapi yang lebih pentingnya itu kita kita cari follower itu tanpa kita follow to follow, yang mana dia tiba-tiba langsung nge-follow kita, itu yang mana penting. Kayak gitu. Ya kayak kamu kenalan random gitu kan. Jangan gitu dong, aib dong. Oh iya, sorry. Itu mah aib itu. Tapi kan itu kan membangun karirmu sampai sekarang kan. Ya, lumayan enggak sih? Jadi buaya kayak lebih tepatnya kayak Bacul kayak gitu. Ya, tapi sejauh ini kan itu juga yang lumayan mendukung kamu juga, kayak relasi-relasi randommu itu.
Iya sih betul sih. Enggak sih Gus. Iya. Terus juga kalau semisal konten FYP itu kan juga dikenal orang juga, apalagi di zaman digital ini ya. Di zaman digital ini kita perlu banget untuk branding di media sosial sih, ya kan? Iya benar. Makanya kalau semisal untuk saat ini ya bagus. Kalau semisal konten, kamu bisa loh collabin ke Info Malang Raya. Itu kan juga akhirnya kamu dikenal juga. Gitu. Iya benar. Sering-sering konten aja sih. Iya sih. Menurutku. Kan gua kan selebgram ya. Oke. Nah, diminum dulu. Udah. Aku tadi jujur ya, aku tadi pagi sebelum kesini itu udah minum kopi. Gua tadi udah minum depan tuh minum teh. Ini kopi lagi. Oh langsung menyala lambungku. Nggak apa-apa, Gen Z tuh hidup infusnya itu kopi. Gua milenial. Emang iya? Lah kan gua kan 90 sama tahun 99 gua. 99 nggak milenial, dari 97 Gen Z. Kan nanggung banget gitu kan. Z milenial iya kan? sih? Dari 99 ke 2000 kan nanggung. 97 sampai 2012 Gen Z tuh. Kamu tuh bukan awal-awal banget, enggak sih. 97 lah transisi. Gitu. Z milenialnya tuh iya. Oh, aku kayak kenal apa sih? Aku beta sih. Oh ya beta ya. Android kayaknya. Aku beta sih aku. Soalnya aku baru lahir ini loh kemarin ini loh. Baru kemarin langsung gede gitu ya. Aku ya podcast ini kayak. Oke, sejauh ini platform digital yang kamu gunakan itu apa? Kalau aku TikTok juga? Enggak, aku sebenarnya jarang TikTokan sebenarnya. Oh, malah jarang TikTokan? Aku tuh gimana ya? Aku mikirnya kayak sama aja nggak sih? Maksudnya antara Reels sama misalnya IG sama TikTok kan hampir sama kan. Jadi kayak kita misalnya nih kalau misalnya cuma kita lihat konten-konten di IG sama di Reels kan sama aja kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk urusan branding emang paling gede itu TikTok sih emang kayak gitu. Untuk sekarang TikTok sama YouTube kayak gitu. Iya. YouTube Short itu juga gampang banget FYP-nya enggak sih? FYP, ya. Cuman aku lagi fokusnya di Instagram. Soalnya Instagram tuh kayak ibaratnya kayak manlek-nya gitu loh. Betul. Jadi kayak ibaratnya kayak kuncinya situ. Cuma ini kamu nggak punya IG ya, terus kamu cuma TikTok aja. Kamu tuh kurang terkenal gitu Mbak. Bukan gitu maksudnya dalam arti tapi IG TikTok terus YouTube kalau saranku sih. Soalnya kok misalnya gitu kayak buat branding gitu. Makanya kalau semisal Instagram itu kan biasanya mirror TikTok gitu biasanya kalau klien-klien. Iya benar. Mirror loh, bukan yang benar-benar hook yang fokus ke TikTok. Oke, ya. Mereka lebih ke Instagram sih gitu. Oke. Dari pengalamanmu nih Gus, berapa sih? Ini sorry banget ya, ini kayak terlalu. Tapi nggak apa sih, nggak apa ya kan, bisa jadi nanti orang ngelihat nih akhirnya pakai kamu kan nggak tahu kan kita gitu. Dari pengalamanmu berapa sih kisaran penghasilan fotografer pemula dan fotografer profesional? Ini secara general aja sih. Iya. Oke, jangan sebutin. Tapi nggak apa sih, maksudnya aku kepengen kayak apa namanya, sebenarnya sekarang kan lagi rusak-rusak pasar kan, yang mana aku sempet frustasi gara-gara itu juga sih sebenarnya. Pasar itu emang kejam banget sumpah. Jadi gimana ya, kita tuh sebenarnya aku pernah nemu video di IG, dia tuh tentang namanya perang harga. Kenapa kok kita nggak kita tuh kayak ada yang rusak, ada yang sekiranya standar, ada bahkan ada yang lebih gitu kan. Karena kita tuh nggak ada apa ya, titik ininya kayak misalnya nih misalnya gini, misalnya foto sudah minimal 200. Lah itu kan ada patokannya tuh. 200 tuh cek gitu kan. Jadi orang tuh kalau misalnya lebih itu nggak bisa. Oh. Jadi seharusnya pemerintah itu membuat harga range itu biar apa namanya, biar seimbang gitu loh. Sekarang ada ya aku bentar ya, aku lagi cerita ini ya bentar. Okay. Aku bahkan tuh ada wisuda. Dia tuh harganya tuh bahkan jauh lebih murah. Jadi 1 jam itu bahkan 50, 100. Ada masih ada? Serius ada. Dan hasilnya tuh bagus banget sumpah. Aku sampai geleng-geleng kayak aduh, gila sih emang. Sampai temanku tuh aku ada temen waktu itu fotografer. Dia nyariin aku kayak gini. Gimana kalau misalnya sama kita tuh kayak bersuara yang mana kita tuh harus nentuin range lah. Ini di sini nih guys. Gua kepengen buka suara sih. Kayak gimana ya? Kita tuh kadang sebagai jasa kreatif kayak apalagi karena sekarang ya itu value-nya semakin turun kalau lu sadar. Kalau semisal banyak pesaingnya ya kan? Banyak pesaingnya banget.
Jadi pesaing itu kayak kadang tuh bisa membunuh kita, kadang nggak bisa membunuh kita gitu loh. Jadi yang mana kayak kita udah bener-bener jaga branding kita, tapi ada yang rusak kayak gitu. Nih, kalau semisal nih kamu kan udah dapet tesmu kan, udah tahu fotomu kayak gimana, bagusnya kayak gimana. Itu kan juga lumayan menjual gitu loh di situ. Jadi kayak menurutku range harga itu juga berdasarkan dengan hasil fotografi yang kita ambil sih. Pasti masih ada lah orang yang benar-benar suka sama apa yang kamu buat gitu sih, Gus. Gitu sih. Tetap konsisten aja sih menurutku. Sebenarnya aku kemarin aku tipe orang yang sekiranya tuh nggak lihat dari satu sisi aja. Aku tipe orang yang lihat dari dua sisi. Ada yang ngomong kayak gitu, ada yang ngomong apa-apa. Kita tuh ada yang ngurus harga tuh normal. Yang mana kita harus tahu target marketing kita dulu gitu loh. Kayak gitu. Misalnya kita target marketingnya misalnya nih mahasiswa usia 20 sampai 25 gitu misalnya. Itu masih normal itu mah. Maksudnya kita harus tahu target marketing kita dulu. Baru kalau misalnya kita udah tahu target marketing kita, baru kita nyemplung nggak gitu. Oh kayak gitu, jadi kayak tahu harganya berapa. Kalau semisal masih di usia segitu ya harganya mungkin lebih miring lah ya. Tapi kalau semisal di atas itu kayak semisal wedding itu kan juga lumayan itu kan. Kayak semisal wedding itu zaman sekarang video aja nih ya, aja ya. Itu kayak 1.500.000 banget. Itu kayak video sinematik dan itu cuma semenit cuy. Semenit doang 1.500.000 itu. Tapi bagus kan hasilnya kan. Bagus. Jadi gini, tadi kan balik lagi ke pertanyaan yang range harga. Kalau misalnya untuk pemula, tapi nggak tahu ya ini benar atau salah ya. Biasanya untuk pemula, kayak misalnya kayak awal-awal dia pengen buka usaha. Kalau misalnya sumama dia kepengin dapat portofolio, ya pertama collab. Betul. Terus dia kalau misalnya sumama ada, misalnya klien masuk nih, misalnya dia lagi iseng nih. Itu gratis aja gitu. Misalnya ada temen tak apa, itu dua pilihan gitu. Jadi nanti kalau misalnya dia udah nemu taste-nya masing-masing, lah range harganya mungkin kalau misalnya standar loh ya itu antara 250 sampai kalau foto doang loh. Kalau wisuda ini konsep wisuda ya, itu sampai 350 kayak gitu. Jadi segitu harganya. Jadi 250 itu 1 jam, kalau 350 1 jam. Dan itu dapat berapa foto dan itu pun unlimited. Unlimited itu. Jadi ada beberapa gacor ya? Ada gacor ini kayak slot Zeus kayak. Jadi 30 edit foto terus unlimited 1 jam gitu. Oh kayak gitu. Oke. Kalau udah nih, kamu kan dapat penghasilan dari situ. Dari tahun 2022. Menurutmu itu udah balik nggak sih modal beli sama 10 juta guys, modal gua. Beli kamera 7 juta ya. Biasanya 3 juta, 10 juta. Ya tapi kalau misalnya di balik kan udah kan. Udah. Cuma ya gak gua hitung aja sebenarnya kayak gitu. Tapi penting loh manage keuangan itu. Iya bener. Manage keuangan itu penting, apalagi kalau semisal nih sekarang itu kayak udah zaman-zaman inflasi. Itu sih Gus. Inflasi. Dimana inflasi itu kayak bener-bener duit 50.000 itu kayak udah nggak ada artinya cuy. Ya, semisal kita beli minum aja udah berapa ke coffee shop. Nah itu udah kayak 25.000 nih, belum snacknya. Ya kan kayak bener-bener dulu kita beli makanan itu cuma kayak 3.000 doang minum. Itu kan dulu SMK ya. Kan itu lu. Gua kan kaya, kedua kaya. Lebih murah lagi gak sih? Lebih mahal lagi. Emang iya? Enggak, kan gua kan dulu kan kaya. Oh iya. Kaya-kayaan maksudnya. Ngimpi maksudnya. Terus, jangan. Oh, jangan ya. Ya siapa tahu kan ya. Terus kan kayaknya kita udah mulai harus tertarik sama dunia investasi nggak sih? Iya sih, benar sih. Nah, kalau semisal aku kan emang sekarang ada di dunia ini kan, finance, dimana kayak ada kredit, deposito, tabungan gitu ya. Kalau semisal berhubungan dengan fotografi nih ya, kamu lebih prefer naruh ini di mana nih? Kalau deposit itu kan kayak kita nitipin duit terus itu bisa berkali lipat gitu. Dan itu suku bunganya semisal dihitung kayak 3 bulan, kamu naruh 3 bulan mau kamu cairkan juga bisa 3 bulan, 6 bulan, terus 12 bulan atau setahun gitu. Jadi semisal kamu naruh nih duit 10 juta. Duit 10 juta itu nanti akan berbunga lagi nih gitu. Kalau itu kan investasi yang memang bener-bener low risk gitu.
Kalau semisal tabungan kan emang perlu nggak sih nabung itu? Perlu banget. Kalau misalnya lu kagak pernah nabung ya udah bisa makan lah. Nggak budgeting aja hidupnya. Cuma percaya nanti Tuhan akan memberikan kita rezeki setiap hari. Jangan jauh-jauh. Gua kira-kira ke depan bisa nikah nggak ya? Itu kan juga perlu juga. That's right. Bener kan? Betul. Ya masa kita nikah nggak ada tabungan kan rugi. Apalagi gitu. bener-bener karena inflasi itu juga harga pernikahan itu juga mahal banget, sumpah. gila. Kayak mau beli mobil nggak sih? Jangan jauh-jauh pernikahan ya. Iya. Rumah sekarang tuh gede banget loh. Iya. Aku kemarin pas lihat di video itu nggak salah rumah itu saking inflasi yang kuat itu per bulan tuh nggak salah tuh kredit 24 juta itu per bulan. 20. Serius? Kita ada gajinya kita masih kurang gitu kan. Apalagi gitu ya. Iya. Ada. Itu nggak salah di Jakarta entah di mana. Dia itu emang mahal sih. Jakarta tahu sendiri Jakarta kayak gimana. Iya. Itu kan rumah tuh udah meskipun Betul. Meskipun ruasnya Rumah- mungkin 36 rumah peta, iya. doang kayak gitu. Itu mahal banget sumpah. Iya sih emang. Kayak gitu. Iya sih, 20 jutanya ngapain ya kita ya? 20 jutanya jual ginjal. Enggak. Jual diri. Jual laku nggak? Enggak. Ada kalau aku ada. Apa ini? Kamboja. Kamboja. Dibelai gitu. Dikira sapi apa? Sapi dermen. Tapi kan lumayan kan ya, kan misalnya kan dapat duit. Iya. Kan dapat asuransi nih, nanti kita mah ya masuk surga aja gitu. Asuransinya kasih orang tua. Nah, Bakti bener. itu bakti banget. Berbakti, ya kan. Ya sih mah susah sih. Kamu aja. Jangan. Masih pengen itu gitu. Ginjal kanan kiri aman. Aman sih. Kecuali kayak ngopi terus gini aman. Aman kan ginjal gua kan 4. Oh 4. 1, 2, 3, 4 nih. Nah, 2 Nyawamu nih. berapa? 9? 9, kucing. Oke, boleh. Gimana? Jadinya kayak kalau semisal fotografi untuk saat ini ya, karena income itu juga nggak yang emang udah ya nggak tahu ya kita ya, maksudnya lumayan juga kan. Ya, Nah, itu kamu kepinginnya ke depannya ada goals apa nih? Mau naruh deposit atau tabungan yang dimana kan kita bener-bener butuh banget investasi untuk jangka panjang gitu. Iya sih. Kalau misalnya aku sendiri masih belum terlalu mikirin sih. Mungkin kalau misalnya ke depannya mungkin deposit sama tabungan kali ya. Maksudnya mati, kan ketika hitungannya kan kita nggak tahu. Yang mana ketika hitungannya kan misalnya semua kita di kondisi darurat. Misalnya misalnya kita butuh apa nih gitu kan. Misalnya butuh kamera, ya, upgrade. Meskipun kita punya tabungan dan deposito, tapi kan kita nggak bisa sama udah mepet kan nggak bisa. Kayak gitu kan. Jadi misalnya sama deposito misalnya kata kamu kan 1 tahun baru bisa ya entah berapa bulan baru bisa nambah gitu kan. Nambah. Tapi kan nggak mesti gitu kan. Misalnya kayak kita invest ke beberapa saham di di suatu PT atau apa, itu kan nggak seberapa gitu kan. Kalau misalnya di awal-awal loh ya, kayak gitu. Jadi ya harus lihat lah kayak mana yang sekiranya itu sekarang tuh barang yang bisa diinvestasi kayak misalnya emas, terus tanah. Iya betul. Tapi ya sebenarnya itu bisa juga loh, Gus. Soalnya kalau menurutku deposit itu yang benar-benar low risk. Kalau semisal emas itu kan juga naik turun ya, dimana kayak benar-benar kalau semisal lagi naik-naiknya antam gitu kan itu baru. Nah dan kamu tahu nggak sih kalau semisal di BPR itu ada yang namanya deposito gratis emas dan nabung juga. Iya. Nabung juga. Nanti ada ini. Nanti mungkin bakal kita buatin konten gitu Oke, itu. aman. Jadi kayak ada info-info menarik tentang gimana kita ngasih ada orang yang deposito ke kita, itu kita ngasih emas. Itu kan kayak value juga ya, Iya dan sih, keren bener banget sih. kan ya. Bener. Gimana orang naruh duit udah ada bunganya, gratis emas lagi. Gitu sih. Nah kalau saranku sih nabung dulu nggak sih? Iya, nabung dulu. Terus habis itu kayak udah dapet duit yang lumayan nih ya di tabungan itu, kamu juga bisa lo langsung didepositin kayak gitu. Kayak misal nih kamu ada duit nabung terus ya secara berkala gitu ya, terus udah dapet 20 juta. Nah, kamu deposit udah dapat berapa? Lumayan gacor sih kayak gitu sih. Cuma kita harus tahu mainnya aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya semua kita nggak tahu mainnya kayak gimana, kita bakalan rugi juga. Soalnya
Aku ini masih belum paham ya, soalnya kan saham ilmu kayak gitu kan harus dalam gitu kan. Betul. Aku tuh masih kayak ibaratnya kayak misal laut nih, masih permukaannya doang aku kayak gitu. Jadi mungkin Tapi ada kan pikiran ke depan ya. Soalnya kayak Gen Z ini bener-bener udah bagus banget sih di manage keuangan. Harus belajar sih. Kita sebagai orang-orang yang akan menjadi penerus ya. Iya, itu iya. kita harus pintar manage keuangan sih. Kamu Jadi tahu nggak? penting. Iya. Kamu tahu nggak Kenapa? orang kaya yang ya mungkin kita jangan jauh lah, Sandiaga Uno. Kayaknya itu dihasil dari apa coba? Politik. Salah. Maaf. Ini kita bahas politik ya. Bukan. Jadi waktu dia kalau nggak salah di tahun 2020 enggak 19 apa berapa gitu. Kan ada narasumber yang nanya, "Ini kira-kira ada kekayaanmu nih dihasilkan dari mana aja?" Misalnya kayak bahasa kita gitu kan. Paling besar di mana ternyata? Invest ternyata dia. Tuh kan? Invest tuh paling gila. Ya kan? Paling gila itu bahkan dia sampai entah aku lupa berapa, itu sampai hampir 60%-nya mungkin kali ya. Jadi 40% dari duit pribadi. Kenapa kok orang-orang kayak misalnya gitu, orang-orang yang sekiranya dia punya mindset biar ke depannya biar dia tuh dapat kekayaan segini, ya dia tuh invest ya gitu. Ya kan? Iya, invest tuh paling mahal banget. Emang bener-bener udah zaman sekarang itu kalau nggak invest ya, kamu nggak ada duit masa depan. Kasus perceraian dan kasus apapun itu diutamakan dari apa? Ekonomi. Kalau misal kita bener-bener nggak manage keuangan, udah buyar. Bener, udah selesai. Oke, terima kasih ya Gus atas waktunya hari Oke. ini. Semoga kamu kedepannya fotografernya semakin sukses, lancar. Apa nama Instagramnya? Tinggal kesan. Tinggal pesan. Jangan lupa di follow ya. Follow dong. Jangan lupa follow BPR Gunung Arjuna juga ya guys. Karena kita akan selalu membahas dan mengundang orang-orang yang emang lagi naik daun di karirnya masing-masing. Kayak semisal nih di fotografer. Kemarin kita juga ngundang seleb juga loh, Kak Cindy, Sandy Mariska kayak gitu juga. Terus juga ada Kak Citra yang freelance kayak gitu. Oh iya. Emang anak-anak muda kan zaman sekarang itu freelance kerjanya Ya, juga freelance. kan gitu. Oke, terima kasih. Bye bye.